Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Video kali ini dibuka dengan belanja ke warung. Ini warungnya tuh deket banget sama rumah aku, jadi biasanya kalau ke warung itu aku jalan kaki doang sih. Dan ini warungnya lumayan lengkap ya, dari sayur, ikan, ayam, seafood, bahkan ada frozen food juga, bumbu-bumbuan, buah-buahan juga tadi ada ya. Ini salah satu rezeki sih kalau menurut aku, karena punya warung sayur, karena ada warung sayur yang lengkap dan mudah diakses dari rumah. Nah, ini aku lagi pilih-pilih bumbu instan, terus udah selesai, tinggal dihitung deh sama tetehnya. 7.500 sama 3.090.500. Nah, sekarang aku udah di rumah. Tadi setelah beres-beres belanjaan dan food preparation, sekarang aku mau lanjut budgeting. Ini nge-recordnya pas weekend, hari Minggu, jadi ada bala bantuan dari pas suami buat jagain anak-anak, biar gak gangguin ibunya yang lagi budgeting. Dan seperti biasa, sebelum mulai budgeting untuk bulan April, aku akan review dulu semua pengeluaran di bulan Maret. Ini sebenarnya aku punya aplikasi ya, pencatatan keuangan gitu yang biasa aku pakai. Namanya Money Lover, jadi ini aku tinggal rekap aja semuanya di buku budgeting biar mempermudah gitu. Dan alhamdulillah bulan Maret ini masih ada sisa uang bulanan sekitar 128.000. Ini aku mau keluarin dulu uang yang ada di dalam binder buat nanti dihitung berapa sisa uangnya. Harusnya sih pas ya 128.000. Nih aku suka nih pas lagi ngitung-ngitungin sisa uang bulanan gini. Walaupun recehannya banyak banget ya, kayak uang 2.000-an, 5.000-an gitu. Bahkan koin-koin juga banyak. Tapi seneng aja gitu walaupun receh, alhamdulillah ternyata bisa tetap berguna buat jadi tabungan. Nah, karena semuanya kan bermula dari yang kecil dulu buat menjadi besar kan. Dan alhamdulillah ini juga ada rezeki nemu uang di binder. Dan ini semua sisa uang bulanan akan aku masukin ke challenge 50 amplop. Dan kebetulan tinggal sisa sedikit lagi nih challenge-nya buat goals. Dan setelah aku hitung-hitung ternyata butuh 208.000 lagi sisanya. Dan aku punya uang sekitar 210.000. Jadi ini semua uangnya akan langsung aku masukin ke challenge 50 amplop ya. Dan alhamdulillah challenge 50 amplop aku akhirnya goals setelah 7 bulan perjuangan ngumpulin dari sisa-sisa uang belanja bulanan dan hasil dari konten di Instagram. Ini aku ada share bongkar challenge-nya di Instagram. Nama Instagram aku ada di pojok kiri atas ya, @liaspihani. Dan alhamdulillah tuh dapatnya sekitar 1,3 jutaan, dan ini uangnya sudah aku storein ke bank, dan aku mau kumpulin lagi nih buat nanti beli iPad buat support kerjaan bikin konten. Semangat! Lanjut setelah review dan alhamdulillah berhasil lagi goal 1 challenge. Mari kita budgeting lagi untuk bulan April 2023 ini. Di bulan April ini aku merubah cara budgeting aku, terutama untuk uang yang akan dipakai untuk kebutuhan kayak belanja bulanan, belanja ke warung, jajan, hiburan, yang sifatnya suka berubah-berubah gitu lah ya. Jadi nonton videonya sampai dan selesai ya. Siapa tahu metode yang aku terapkan mulai bulan April ini cocok juga buat teman-teman. Nah, awalnya itu kenapa sih pengen ngerubah? Karena aku tuh masih suka ngerasa kayak yang gak punya uang gitu loh pas di akhir bulan. Padahal kan uangnya tuh udah dibagi-bagi ya sesuai dengan budgetnya. Ternyata euforia punya banyak uang di awal bulan itu masih tetap aja susah ngilanginnya di aku ya. Nah, kayak misalnya kita contohin belanja ke warung aja nih. Pas awal bulan aku tuh semangat banget belanjanya. Bisa beli daging, ikan, terus udang, seafood yang mahal-mahal gitu. Dan terus pas akhir bulan, loh ini kenapa lauknya cuma telur setahu tempe lagi? Karena uangnya buat belanja ke warung itu udah aku pakai pas di awal-awal. Dan ya udah akhirnya akhir bulan tinggal sisa sedikit kan. Dan jujur mengontrol uang buat 1 bulan itu ternyata memang sesusah itu ya. Setelah belajar dan cari tahu lagi tentang budgeting, akhirnya aku mutusin, yuk kita coba yuk cara ngatur uangnya nih, mulai bulan April ini. Seperti biasa, ini aku buat dulu judulnya, Budget and Save buat bulan April. Dan aku bagi-bagi lagi untuk giving dan untuk saving. Untuk giving, ini ada untuk
sedekah, zakat, dan untuk keluarga. Sementara buat saving ada untuk tabungan, dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun, dan investasi. Nah, buat nominal dana darurat, dana pensiun, dan dana pendidikan masih sama seperti bulan sebelumnya. Dan buat investasi ini aku nggak bisa state ya, karena ini suami aku yang urus. Biasanya suami aku itu investasinya di saham. Dia pakai aplikasi saham gitu dari bank yang biasa dia pakai, dan selalu cerita sih sama aku berapa nominal yang di share dan di saham apa aja. Karena keterbukaan soal keuangan dalam keluarga itu pondasi awal ya, jadi sangat penting. Terus lanjut ini ke kebutuhan living. Ini kebutuhan utama dan aku bagi lagi jadi dua, yaitu fixed expense dan variable expense. Fixed expense ini gampangnya itu tagihan-tagihan rutin bulanan yang biasa kita keluarkan, yang nominalnya sudah tetap setiap bulannya, kayak tagihan utang, lingkungan, arisan, wifi, pulsa handphone, SPP sekolah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk variable expenses. Bagian ini nih yang aku rubah ya. Jadi, aku bagi lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu belanja wajib. Belanja wajib ini kayak buat beli beras, beli galon air minum, gas, bensin, dan aku juga siapkan untuk dana lain-lain buat kebutuhan tidak terduga. Yang kedua, itu aku bikin yang namanya belanja mingguan. Belanja mingguan ini apa aja? Semua keperluan kecuali yang tadi termasuk di belanja wajib. Ini aku bagi lagi menjadi 5 minggu, jumlah uangnya nggak aku bagi rata ya, karena biasanya memang ada 1 minggu yang jumlah harinya sekitar 2-4 hari aja. Setiap bulannya, kayak bulan April ini kan di awal bulan itu harinya cuma 2 ya, jadi aku jatahin cuma 400.000. Sementara sisanya aku bagi ke 4 minggu lainnya. Nah, belanja mingguan ini apa aja? Kayak tadi yang sudah aku sebutin, itu kayak belanja bulanan, belanja ke warung, kebutuhan anak, beli buah, beli skincare-nya aku, semuanya ini aku masukin ke belanja mingguan. Tujuannya apa? Biar semua keperluan-keperluan tadi dicukupkan sesuai budgetnya dalam 1 minggu. Mungkin uangnya akan menipis di akhir minggu, tapi aku akan punya uang lagi nanti di awal minggu. Jadi euforia punya banyak uangnya bakal aku rasain setiap minggu. Nah, ini baru aku coba di bulan April ini. Untuk minggu pertama itu nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan seterusnya bisa lancar. Amin. Dan yang paling signifikan adalah aku merasa mengatur uang untuk 1 minggu itu lebih mudah daripada mengatur uang untuk 1 bulan ya. Mungkin ada efek psikologisnya juga ya, mengatur uang untuk 30 hari ternyata memang berat banget dan gak segampang mengatur uang hanya untuk 7 hari. Dilihat dari perbandingan 30 hari dan 7 harinya aja udah kebayang ya. Aku juga ngerasanya, oh ini uang yang aku atur hanya untuk 7 hari doang nih. Jadi ngerasa lebih bijak buat ngaturnya karena merasa perjuangannya cuma perlu dirasain selama 7 hari. Gak lama banget gitu sampai 30 hari. Dan aku bakal ngerasain punya banyak uang itu sebanyak 4-5 kali dalam 1 bulan. Dan ini juga mungkin akan jadi bikin lebih semangat ya. Nah, mudah-mudahan berhasil ya metode baru budgeting yang aku terapin buat ngatur keuangan di keluarga aku ini. Amin. Nah, ini karena metode budgetingnya berubah, jadi binder buat simpen uangnya juga aku rubah sedikit. Aku bikin binder khusus buat nyimpen uang minggu pertama sampai ke-5, kemudian baru aku pisah-pisahin lagi untuk kebutuhan-kebutuhan wajib lainnya, kayak beli beras, beli gas, bensin, arisan, dan dana lain-lain. Nah, ini udah selesai benerin bindernya buat simpen uang. Sekarang part yang paling dinanti-nanti yaitu cash stuffing. Masukin uang ke dalam binder sesuai dengan posnya masing-masing. By the way, ini uangnya banyak recehnya ya, karena aku tuh sebenarnya udah belanja buat kebutuhan minggu pertama kemarin. Jadi ini udah banyak uang receh-recehannya kembalian dari warung. Gak apa-apa ya, cuma nanti ini efeknya bindernya jadi gendut nih karena uang recehnya banyak. Oh ya, uang cash ini sebenarnya nggak sampai 50% dari uang bulanan yang aku terima dari pas suami ya. Aku cuma ambil uang cash buat kebutuhan belanja mingguan, buat beli beras, buat beli galon, bayar iuran lingkungan rumah, bensin, dan dana lain-lain. Sementara sisanya itu lebih banyak aku simpen di dalam rekening. Apalagi yang sifatnya kayak lagi tagihan gitu ya. Karena bayarannya kan memang langsung via mobile banking, langsung ditransfer aja gitu.
Nah, walaupun di rekening, aku tetap beda-bedain uangnya sesuai kebutuhannya. Misalnya buat tagihan, aku pisahin sendiri. Buat SPP sekolah anak, aku pisahin lagi. Buat bayar utang juga aku pisahin dan lain-lain. Aku pakai Bank Jago Syariah karena enaknya dia punya pocket-pocket yang bisa memfasilitasi kebutuhan aku tadi. Jadi lebih mempermudah. Plusnya lagi, aku nggak kena biaya admin serupiah pun, tapi aku juga nggak dapat bunga dan imbal hasil apapun ya. Jadi pure nitip uangnya aja nih sama Bank Jago Syariah. Oh ya, buat teman-teman yang juga mungkin tertarik buat punya rekening di Bank Jago Syariah, boleh download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Dan jangan lupa sebelum daftar masukin dulu kode referral yang nanti aku share di video dan juga aku tulis di kolom description ya. Nanti kalau masukin kode referral dari aku bakal dapet cashback dari Bank Jago Syariah. Lumayan banget kan? Alhamdulillah, ini akhirnya selesai juga misah-misahin uangnya ke dalam binder dan dicek sekali lagi biar nanti nggak ada yang kelewat. Dan aku juga sudah bikin budget review untuk bulan April di buku budgeting. Selain itu, seperti tadi yang aku bilang di awal video, aku juga kan pakai aplikasi ya, Money Lover namanya, buat tracking pengeluaran aku setiap bulannya. Karena ada perubahan metode budgeting, jadi ini aku sesuaikan lagi budget-budget yang ada di aplikasi biar sesuai sama yang aku catat di buku budgeting. Pakai aplikasi keuangan gini tuh mempermudah banget, terutama nanti pas mau review di akhir bulan. Dan alhamdulillah semua proses budgeting bulan Aprilnya sudah selesai. Mudah-mudahan terus semangat bikin budgeting setiap bulannya, karena memang prosesnya panjang ya. Semoga bisa selalu konsisten dan semangat. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia menonton sampai dengan detik ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama di video, baik yang disengaja maupun tidak. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.